Oke, baik, karena ayatnya cukup pendek, kita baca satu orang satu ayat ya, supaya semua boleh kebagian porsi yang sama ya. Oke, Lukas pasal 1 ayat 57 sampai pasal 2 ayat 8. Satu orang satu ayat. Satu orang satu ayat, Kak. Ya. Lukas 1 ayat 57. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Amin. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Amin. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ini aja Yurda. Oke, Pak Eko berarti. Ayat 61. Mic-nya mati. Oh, suaranya nggak ada, Kak Eko. Nggak ada suara. Belum keluar. Belum connect. Oke, berarti lanjut saya dulu ya. Ayat yang berikutnya 61. Kata mereka kepada, oke, ini Kak Eko sudah kembali ya. Oke. Cek, sudah Ya, ada? ya, bisa Kak. Sudah ada? Ya, sudah. Sudah ya. Oke ya. Ayat 61 ya. Ya. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Amin. Ayat 63. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Iva. Ada Iva? Ada. Itu saya juga mengucap syukur atas adanya ayat 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, jadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Ruth, ada tadi Ruth ya? Ya, Kak. Ya. Silakan dibaca. Ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Oke. Ayat berapa itu? 69. Ayat 69, Kak. Oh, ayat 69 ya. Sekarang Diani bisa? Baik, mungkin Diani masih ada kegiatan. Lanjut Claudia dulu, bisa? Bisa, Kak. Ya.
Ayat 70 seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Amin. Ayat 71. Ya, Maria. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Amin. Ayat 72, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Amin. Ayat 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Ayat yang ke-74, demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Amin. 75 ya saya ya. Ya. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Amin. Untuk memberikan kepadanya, kepada umatnya, Irfan, sorry. Saya benar ya? Oke. Oke, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Amin. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan nama Ia akan melewat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Amin. Amin. Ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas 2, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Amin. Oke. Ayat yang ketiga, beginilah bunyi firman Tuhan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Kemudian ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Amin. Supaya Maria ya. Ada Maria. Oke. Kalau Maria berhalangan, boleh Ella. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Ayat 6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Baik, kok. Oke. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Di daerah itu, sudah ya? Ayat yang terakhir. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Amin. Oke, jadi kita pembacaan sampai di sini ya. Puji Tuhan, hari ini akan dibantu dijelaskan oleh
Kak Yohanes. Oke, ya teman-teman semua. Ya tadi kita sudah membaca Lukas pasal 1 ya, dari ayat 57 sampai Lukas pasal 2 ayat 8. Nah, jadi kita perlu terus mengingat ini ya, pokok atau bahasan utama dari kitab Injil Lukas ini adalah mengenai ya Yesus Kristus yang adalah manusia penyelamat. Nah, ya beberapa hari lalu kan kita juga sudah membahas bahwa ya Yesus Kristus ini, Tuhan Yesus ini ya sepenuhnya adalah Allah yang lengkap, tapi dia juga sepenuhnya adalah manusia yang sempurna. Nah, di bagian awal Injil Lukas ini ya membahas mengenai ya proses yang pertama kan mengenai keterkandungan dari Yohanes Pembaptis ya. Kemudian kemarin kita membahas mengenai keterkandungan dari ya Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini adalah tadi di Lukas 1 ya, dari ayat 57 itu sampai 80. Itu adalah mengenai kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Dan di Lukas 2 awal itu mengenai ya kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi ya khusus malam ini kita secara khusus membahas mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebentar. Oke. Ya, kalau menurut sebelum masuk sini, ya kalau menurut teman-teman sendiri, ya dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, apa sih poin utama atau mungkin ayat kunci ya yang yang bisa kita ambil dari porsi pembacaan malam ini? Ada yang mau kasih ini nggak usulan ayat kuncinya kira-kira di mana ya? Khususnya mungkin ya di pasal 1 dulu. Di pasal 1 dari tadi kan antara ayat 57 sampai 80. Kira-kira ayat kuncinya di mana sih? Atau ayat yang paling penting gitu. Ada yang mau kasih usul? Saya mau coba, Kak. Yeah. Oke. Kalau misalnya ini kan ayat ini berkata nih, ayat 72 ya, untuk menunjukkan rahmat-Nya pada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ini Berto jangan dicurit-curit, Berto. Nah ini. Oke, jadi dari karena tadi ayat 72 ya. Apakah ada yang lain, teman-teman? Aku ayat 71, Kak. 71. Melepaskan kita dari untuk melepas kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Amin. Oke. Ya. Ya memang nggak ada yang salah ya. Kita bisa mendapatkan berkat dari ya setiap ayat juga. Nah, tapi yang mau kita bahas di malam ini Rabu 3 Maret. Oke. Kita ya bahas ayat utamanya itu di ayat 78 dan 79. Oke, kita bisa ya baca lagi ya 78 dan 9 ini yang di layar. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang dengannya Ia akan datang untuk menyelamatkan kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Jadi
memang kalau kita lihat dari awal ya, awal tadi pembacaan kita itu kan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis ini lahir kan. Nah, sebenarnya ada beberapa fakta yang ya cukup menarik juga dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama adalah ya kalau dilihat dari usia orang tuanya, khususnya ibunya Elizabeth ini adalah sudah cukup tua, dan ya ini juga membuktikan apa kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga adalah suatu hal yang ajaib juga sebenarnya pada saat itu. Dan kemudian untuk penamaannya ya, di mana sebenarnya kan orang-orang saat itu yang lain mengusulkan dia dinamai seperti ayahnya Zakaria. Tetapi akhirnya dia menurut ibu dan bapaknya sendiri dia akhirnya dinamain Yohanes, yang sebenarnya itu tidak umum di dalam keluarga mereka untuk mendapatkan nama itu. Nah, ini juga menggambarkan bahwa ya Yohanes Pembaptis ini betul-betul akan meninggalkan ya tradisi ya tradisi yang lama gitu, dan dia betul-betul ada sesuatu yang baru di dalam dirinya. Dan setelah Yohanes ini lahir dan diberi nama Yohanes, dan setelah ayahnya ya Zakaria ini kan tadinya bisu selama Yohanes dikandung, dan setelah ini di ayat 64 kita melihat bahwa Zakaria mulutnya terbuka. Nah, dia langsung memuji Allah dan juga mengucapkan sebuah nubuat ya, mulai dari ayat 67 itu. Dan ya salah satu nubuat yang dia ucapkan ini adalah yang paling penting adalah di ayat 78 dan 79 ini, di mana ya Zakaria bernubuat sebenarnya ini bukan mengenai Yohanes lagi tapi mengenai Tuhan Yesus, di mana dia akan seperti surya pagi yang datang. Nah, surya ini kan asalnya ya dari tempat yang tinggi kan dikatakan ini. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa ya Tuhan Yesus sebagai Allah tadi, Yesus sebagai Allah yang telah datang, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Nah, oke, sebelum lanjut lagi, nah mari kita ini ya lihat yang di poin penting kebenaran ini. Nah, ini kan ada beberapa kayak titik-titik kosong gitu ya. Nah, coba kita isi sama-sama ya titik-titik kosongnya ini, fill in the blank. Nah, oke, mulai dari poin pertama ya. Oke, perjanjian Allah dilaksanakan berdasarkan titik-titiknya. Oke, ini kan ada clue nih di Ibrani pasal 8 ayat 6. Nah, teman-teman boleh nih buka Ibrani pasal 8 ayat 6 untuk bisa membantu menjawab titik-titik ini. Perjanjian Allah dilaksanakan berdasarkan apa sesuatu dari Allah itu sendiri. Coba buka Ibrani 8 ayat 6, kemudian janjinya. Amin, iya betul. Jadi perjanjian Allah dilaksanakan berdasarkan janjinya. Amin. Jadi apa sih hubungannya dengan ya porsi yang tadi kita baca ya? Nah, ini kita bisa lihat di ayat dari ayat mungkin di ayat 73. Jadi tadi kan ini juga sebenarnya dibahas ini juga bagian dari nubuat yang diucapkan oleh Zakaria tadi, di mana ya kedatangan Tuhan ini sebenarnya juga merupakan adalah janji dari Allah itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Janji adalah perkataan biasa umum yang belum dikuatkan dengan suatu Jadi memang perjanjian Allah itu dilaksanakan berdasarkan janjinya. Nah, tetapi janji Allah ini akhirnya diperkuat lagi oleh Allah dengan sesuatu. Nah, kenapa? Tanda. Oke, ada yang lain lagi. Mungkin
clue-nya bisa lihat dari ayat 73 tadi. Pasal 1 ayat 73. Sumpah yang diucapkan, Kak. Iya, betul. Claudia tadi ya. Ya, jadi janji adalah perkataan yang biasa, umum. Nah, kemudian janji Allah ini dikuatkan juga dengan sumpah yang diucapkannya tadi kepada Abraham, bapak leluhur kita. Oke, jadi yang titik yang pertama tadi janji, yang kedua adalah sumpah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dalam perjanjian lama, setelah Allah membuat satu janji, dia memeteraikannya dengan ya ini hampir sama juga sih dengan kalimat sebelumnya. Jadi apa? Ini sebenarnya menjelaskan kalimat sebelumnya tadi. Jadi dalam perjanjian lama Allah akan membuat janji ya, salah satunya adalah dengan Abraham tadi. Dan janjinya ini dikuatkan dan juga dimeteraikan dengan apa? Ada yang mau kasih usul? Penggenapan enggak, Kak? Ya, sebenarnya ini apa sama kayak tadi kalimat yang sebelumnya. Jadi ya janji dari Allah ini dikuatkan, dimeteraikan juga adalah dengan ya sumpahnya itu, men. Ya. Dan oke, kita lanjut. Dia bersumpah demi titik-titiknya untuk memastikan janjinya. Ini namanya. Nama. Apa? Boleh diulang? Namanya. Oke, ya. Namanya. Hampir. Mungkin ini jawaban ini apa sempat dibahas di hari kemarin ya, mengenai kalau manusia itu kan terkait dengan keinsanian. Nah, kalau Allah itu terkait dengan apa? Ya, keilahian atau ya kealahan. Jadi ya pertama Allah itu berjanji, janjinya itu dikuatkan, dimeteraikan dengan sumpahnya, dan sumpahnya ini adalah demi ya kealahan atau keilahiannya. Tujuannya adalah untuk memastikan janjinya itu. Nah, karena itu, ini adalah kalimat kesimpulan deh dari paragraf ini. Karena itu, janjinya menjadi sumpah. Oke. Ya, sebenarnya ya janjinya adalah menjadi ya perjanjian Allah tadi. Di awal kalimat tadi ya. Oke, jadi pertama Allah berjanji, janjinya ini dikuatkan, dimeteraikan dengan sumpah, di mana sumpahnya adalah demi kealahannya atau keilahiannya, dan akhirnya janji ini menjadi perjanjian Allah. Oke, kita masuk yang paragraf kedua nih. Nah, Yesus penyelamat adalah fajar yang merekah bagi zaman yang gelap. Oke, amin. Kedatangannya mengakhiri malam titik-titik dan memulai hari titik-titik. Jadi kedatangan Tuhan ini mengakhiri sesuatu dan memulai sesuatu. Kira-kira apa nih? Buruk. Dua hal yang kenapa? Malam buruk dan hari baik. Buruk dan baik. Oke, apa ada lagi? Jadi ada yang apa ya? Periode atau masanya tuh diakhiri dengan kedatangan Tuhan. Dan juga masa atau periode yang baru ini dimulai sejak kedatangan Tuhan. Malam yang kelam dan memulai hari yang baru. Ada yang lain? Kan ya? Malam maut. Mengakhiri malam maut dan memulai hari damai sejahtera, benar nggak? Ya, oke. Jadi mungkin apa agak distract ya dengan malam dan hari. Nah, sebenarnya ya jawabannya adalah mengakhiri malam perjanjian lama dan memulai hari perjanjian baru. Nah, jadi ya kedatangan Tuhan kan memang apa? Ya mengakhiri masa dari perjanjian lama, dan ada yang
dimulai, yaitu adalah masa dari perjanjian baru. Oke ya. Oke, sebagai buah dalam berkat Elizabeth, dialah titik-titik bagi kita. Nah, mungkin ini bisa buka satu ayat lagi buat clue di Yohanes 14 ayat 6. Di Yohanes 14 ayat 6. Ada yang mau jawab? Kebenaran. Ya, sebenarnya kita mau ambil yang kata-kata ketiganya sih. Kan di situ Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan yang ketiga apa? Ya, hidup. Amin. Ya, jadi sebagai buah dalam berkat Elizabeth, dialah hidup bagi kita. Nah, sebagai surya dalam nubuat Zakaria, dialah titik-titik bagi kita. Oke, kira-kira apa surya itu atau fungsi atau manfaatnya itu untuk apa? Segalanya. Menyinari. Menyinari. Iya, menyinari. Jadi kalau ini apa? Kita bisa buka di Yohanes 9 ayat 5 ya. Itu dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, jadi sebagai surya dalam nubuat Zakaria ini, Tuhan Yesus ini adalah terang bagi kita. Amin. Oke, jadi ya sebenarnya apa? Bukannya bagian-bagian ayat lain nggak penting ya, tapi kita mau ngambil 2 poin penting malam ini. Itu adalah tadi ya, janji Allah yang dikuatkan dengan sumpahnya, dimeteraikan dengan sumpahnya. Bahkan dia bersumpah demi keilahian atau kealahannya, sehingga janji itu menjadi perjanjian Allah. Nah, janjinya ini adalah mengenai ya Tuhan Yesus yang datang. Nah, tadi kan digambarkan sebagai surya pagi yang datang dari tempat yang tinggi. Itu menggambarkan ya Tuhan Yesus sebagai Allah yang datang. Nah, namun saya kasih satu ayat lagi di ayat 69 sebelumnya ya, di bagian sebelumnya dikatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Nah, ini juga menggambarkan Tuhan Yesus dari sisi bahwa dia adalah manusia. Nah, ya kalau tadi kan surga itu kan dari tempat yang tinggi, ya, dari Allah datangnya. Kalau ini kan dikatakan di ayat 69 adalah keturunan Daud, menunjukkan bahwa ya Tuhan Yesus juga adalah manusia yang datang untuk menyelamatkan kita. Oke, jadi ya Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamat ini kedatangannya adalah mengakhiri masa perjanjian lama dan memulai masa janji baru, di mana dia adalah hayat atau hidup bagi kita dan juga dia adalah terang bagi kita. Amin. Oke, mungkin ada yang mau nambahkan, sharing lagi boleh. Ya, saya coba membantu untuk hal ini bisa menjadi satu hal yang praktis ya. Apa kaitannya di dalam kehidupan kita? Yang pertama-tama ada satu kebenaran yang dibukakan di sini ya teman-teman ya, bahwa Tuhan Yesus ya lahir ya sebagai seorang bayi ya di palungan. Itu adalah sebuah penggenapan janji Allah yang sudah dia janjikan sejak zaman perjanjian lama. Ya. Teman-teman tahu nggak kapan pertama kali Allah berjanji? Ayo coba. Kalau kita membaca Alkitab, kita perlu memperhatikan fakta-fakta penting ya, seperti misalnya yang pertanyaan ini, kapan sih pertama kali Allah berjanji itu kapan? Itu Kak, aku coba jawab. Ya. Saat ini Kak, Allah menurunkan air bah, terus Allah berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi gitu. Ya. Oke, baik.
itu saat peristiwa Nuh ya berarti ya. Iya, Nuh. Nah, sebenarnya Allah berjanji itu sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Ya. Ketika itu Allah di dalam pasal 3 ya, Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan itu mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini perkataan Tuhan kepada iblis, tapi sebenarnya ini adalah merupakan sebuah janji ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi itu kan konteksnya adalah setelah manusia jatuh di dalam dosa karena tipu daya iblis, ya tipu daya Satan. Tapi ketika Tuhan datang, ya Tuhan memang mendisiplin manusia ya, tapi dia juga menghargai iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, mu itu mengacu pada iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Nah, siapa keturunan perempuan ini? Nah, inilah pada malam ini kita menemukan jawabannya. Ya, keturunan perempuan ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah yang akan, tadi perkataan di Lukas tadi kan ada yang menyinggung ya, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, ya, untuk apa tadi dikatakan ayat 74 juga bagus, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Nah, musuh ini sebenarnya mengacu kepada Satan, kepada iblis. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, hidup kita itu di bawah kuasa Satan, kuasa iblis. Ya, tetapi Tuhan datang, dia sebagai keturunan perempuan itu, dia meremukkan kepala ular. Ya. Nah, memang setelah itu berkembang ya, berkembang ke Nuh, ya kan? Itu sebenarnya pengulangan aja. Sebenarnya itu janji keselamatan yang terus Allah teguhkan sampai pada Abraham. Nah, Abraham ini kenapa kok sangat istimewa? Nah, karena yang dibahas di sini karena pada diri Abraham, Allah itu sampai pada tahapan dia bersumpah. Ya, kalau kita manusia ya berjanji itu ya ada lagunya kan apa? Janji tinggal janji ya, 1000 janji ya. Manusia itu mudah berubah kalau kita berjanji ya mungkin ada yang bisa kita komitmen ya, tapi ya kebanyakan janji itu manusia bisa berubah. Tapi ini Allah berjanji, kita tuh sudah pasti percaya Allah tuh nggak bakal ingkar janji lah, karena dia itu setia. Salah satu atribut Allah itu dia adalah setia. Tetapi dia tuh sampai bersumpah. Oh, itu apa nggak luar biasa itu teman-teman. Dia berjanji aja itu udah pasti ditepati karena dia adalah setia. Dia itu kudus, dia itu setia. Tapi sampai pada tahapan dia bersumpah. Artinya apa? Ini semakin kuat, janji ini semakin kuat, pasti digenapi. Ya. Bahkan di dalam tadi dibahas apa? Keilahiannya. Kalau manusia berjanji ya, bisa jadi sebelum ditepati manusianya sudah meninggal. Ya. Nah, kita kan juga melihat fenomena banyak ini ya kalau di media massa ya kan, karena biasa public figure ya. Masih muda meninggal ya kan. Ini juga ini ada baru-baru ini juga kan usianya juga masih muda, salah satu public figure lah. Ya, meninggal. Manusia berjanji ya misalnya dia seorang mama, dia janji sama anaknya, kamu akan kukuliahkan sampai dewasa sampai lulus S1, S2, S3. Belum sempat lihat anaknya kuliah udah meninggal duluan. Itu manusia terbatas ya. Tetapi Allah dia ilahi, dia kekal, dia selama-lamanya tidak pernah berubah. Ini artinya apa? Janji ini begitu solid, teman-teman. Begitu, wah, betul-betul ya. Kita ini, siapakah manusia itu kok sampai Tuhan itu mau bersumpah gitu loh. Kita itu memberi apa sih sama Tuhan? Nah, inilah Allah kita, teman-teman. Dia penuh dengan rahmat.
Dia penuh dengan kasih karunia. Dan itulah di sini digambarkan dia itu seperti apa? Dia seperti apa? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Yang bersinar. Menyinari kita yang dulu di dalam kegelapan. Ya, malam perjanjian lama. Kenapa kok perjanjian lama itu diibaratkan seperti malam? Ya karena perjanjian lama itu hanya bayangannya saja. Realitasnya, penggenapannya itu ada di dalam perjanjian baru. Nah, ya puji Tuhan kita hidup di dalam perjanjian baru. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, wah kita mau datang pada Tuhan aja harus bawa lembu ya toh. Kalau nggak punya uang untuk lembu ya kambing ya. Kalau nggak punya kambing ya apa itu burung tekukur ya kan. Nah, semua itu adalah lambang. Penggenapannya adalah diri Kristus itu sendiri. Nah, kemarin kan kita membahas ya, Allah itu rindu bersekutu dengan kita. Lebih besar kerinduan Allah daripada kerinduan kita bersekutu dengan Dia. Nah, hari ini bahkan untuk bisa bersekutu dengan kita manusia, Dia sampai bersumpah. Dia janji, Dia sumpah di dalam keilahiannya. Sumpah ini ya, Dia laksanakan, digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan ya, Tuhan Yesus itu menjadi manusia, ya, dia mati. Nah, ini menarik ya. Kematiannya ini membuat janji ini yang diteguhkan dengan sumpah itu menjadi sebuah wasiat. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu testament. Nah, ini yang kita bukan cuma promise, bukan cuma sumpah ya, tapi testament, perjanjian yang diteguhkan dengan sumpah ini. Sekarang semua sudah dianugerahkan kepada kita. Dan kita menikmatinya dari mana? Ya ini, dari Alkitab ya, yang ada di tangan kita. Tidak ada jalan lain. Nah, kenapa kok Kefas membantu kita ya? Ayo kita membaca Alkitab, punya habit membaca Alkitab tiap hari. Karena dari sinilah kita bisa mengenal betapa kayanya, betapa limpahnya ya kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Bukan kekayaan materi loh. Kekayaan materi mah kena banjir bisa hanyut ya. Kemarin di Kemang itu mobil-mobil pada tenggelam kan. Artinya materi sementara lah. Ini kekayaan rohani. Kekayaan yang bernilai kekal. Ya, dan kekayaan ini sebenarnya dari diri Tuhan sendiri yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita nikmati. Ya, jadi kita perlu mengapresiasi lah kita bisa membaca Alkitab, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sudah meneguhkan ya janjinya dengan sumpah, bahkan dia melewati proses ya inkarnasi, dia mati menjadi testament ya, menjadi wasiat, dan dia bangkit, dia mencurahkan dirinya sebagai Roh Kudus ya, berkat ya. Nanti kita akan sampai ke sana bahwa berkat yang paling besar itu ya adalah diri Tuhan sendiri sebagai Roh itu yang tercurah di dalam kita. Oke. Ini yang pada kuliah masih banyak deadline tugas, jadi sampai di sini dulu aja ya. Besok kita lanjutkan lagi. Amin. Amin. Tuhan ya. Kalau begitu sudah jelas ya, teman-teman harusnya tadi yang saya juga terjamah dengan bagaimana Kak Yohanes dan Kak Eko juga sudah sangat lengkap ya, menguatkan saya juga bahwa ternyata membaca Alkitab saya harus lebih maju lagi. Nah, dari teman-teman ada nggak, maksudnya yang mungkin ada kesulitan ya dalam membaca Alkitab sebelumnya? Apakah hari ini terbantu? Demikian ya. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, diberi kesempatan sedikit. Misalnya Kak mau tanya, atau Kak saya dapatnya ini gitu. Satu orang ada sebelum kita tutup? Puji Tuhan ada perubahan Kak. Ya, kalau dia lebih banyak perubahan ya, jadinya hidupnya. Terlihat, sangat terlihat berbeda. Oh, sangat terlihat berbeda. Puji Tuhan ya. Jadi dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru, juga dari yang hidupnya dulu biasa-biasa aja, sekarang luar biasa karena kita mengenal kebenaran lebih dalam. Baik, terima kasih untuk Claudia. Oke, jadi tadi kita sudah mengakhiri
memulai di dalam doa. Sekarang kita akan juga menutupnya di dalam doa. Oke, teman-teman ada yang bersedia untuk berdoa malam ini? Kak, aku mau baca doa, Kak. Tadi nggak ikut. Oh baca. iya boleh, Ica, tidak apa. Boleh. Aku izin bawa doa ya, Kak. Iya. Amin, silakan. Oke, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Yesus buat cinta kasih Tuhan yang dapat kami nikmati sampai pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat menjadi pedoman kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami semua akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami dalam istirahat kami, supaya dalam istirahat kami ini tumbuh kekuatan baru bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami besok hari. Tuhan, kami juga adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan ampunkan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan, supaya kami tetap punya sukacita yang daripada Tuhan dan harapan kami kepada Tuhan tidak padam. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, doa yang sangat baik. Oke, kita akan foto ya, kita sama-sama